Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, apa kabar? Senang sekali saya Mas Ari Ali dapat kembali menjumpai Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebuah pemeriksaan yang terbilang mafhum ya. Disebut mafhum karena ini merupakan pemeriksaan rutin yang bisa dilakukan oleh hampir seluruh strata pelayanan radiologi, baik itu yang ada di pelosok nun jauh di sana, mungkin di kawasan perbatasan, di kampung-kampung, maupun di kota-kota kecil, bahkan di kota-kota besar. Sehingga pemeriksaan ini memang termasuk kategori pemeriksaan yang sering dilakukan, sehingga bisa juga dikerjakan oleh layanan radiologi yang terkategori klinik, puskesmas maupun rumah sakit kecil, apalagi rumah sakit papan atas. Kalau kemudian saya bertanya, kira-kira coba tebak, pemeriksaan apa yang saya maksud? Yes, betul. Pemeriksaan radiologi torak foto ya. Tetapi ini kita tidak akan membahas bagaimana teknik pemeriksaannya karena yang demikian sudah pernah kita bahas di edisi yang lalu, dan kali ini yang akan kita bahas adalah spesifik mengenai teknik menghitung CTR atau cardiothoracic ratio, yaitu perbandingan antara jantung dengan rongga torak, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah si pasien yang telah difoto ronsen ini terkategori mengalami kardiomegali atau pembesaran jantung atau tidak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya persilahkan kepada sahabat-sahabat radiografer yang baru menemukan channel ini dan punya keinginan kuat untuk belajar tentang ilmu radiologi. Saya persilahkan Anda bergabung bersama kami dengan cara subscribe dan menekan tombol loncengnya terlebih dahulu. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kita sekarang akan menuju kepada layar monitor Anda. Nah, Anda bisa lihat, inilah hasil dari pemotretan foto torak ya. Jadi ini merupakan sebuah radiograf. Nah, sebagaimana kriteria yang ideal harus diberi marker ya atau penanda dari salah satu sisi. Nah, ini yang R itu artinya right ya, berarti sisi sebelah kanan. Apakah harus kanan? Tidak mesti, itu sesuai selera saja ya. Bisa juga Anda tulis di sisi sebelahnya kiri. Pilih salah satu, Anda mau menulis R atau menulis L ya, atau left, kiri ya. Itu sah, boleh dibenarkan ya dalam kaidah foto radiografi. Nah, sahabat-sahabat radiografer, ketika sebuah foto torak dikatakan normal atau normal chest X-ray, maka salah satu prasyaratnya, salah satu parameternya adalah dikatakan jantung atau core harus dipastikan memiliki bentuk dan ukuran dalam batas normal. Nah, kemudian maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sebuah foto itu dikatakan jantungnya normal? Nah, metodenya salah satunya yang cukup populer yakni CTR, cardiac thoracic ratio ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Saat ini adalah kesempatan saya untuk memberikan pembelajaran kepada Anda. Mungkin di antara Anda ada yang sudah tahu. Nah, ini sebagai refresh saja, sebagai pengingat. Untuk yang baru akan belajar, silahkan fokusnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cardiac thoracic ratio ya. Cardiac itu artinya jantung. Adapun thoracic itu rongga torak ya, rongga dada. Rasio itu perbandingan ya. Jadi perbandingan antara lebar jantung dan lebar rongga torak. Nah, nanti kita akan ketemu bagaimana rumusnya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sekarang kita lihat radiograf torak kembali. Nah, ini yang ada di layar monitor Anda. Kemudian jangan lupa Anda beri marker, dalam hal ini adalah
huruf R ya, yang menunjukkan sisi kanan. Nah, langkah pertama ketika kita akan merumuskan cardiac thoracic ratio adalah kita buat garis yang disebut dengan mid-sagittal line. Mid-sagittal line itu artinya sebuah tubuh dibagi menjadi dua, sisi kanan dan sisi kiri. Sehingga garis tengahnya itulah yang disebut dengan mid-sagittal line. Nah, kita beri contoh. Mana nih? Sebentar. Ah, ini dia. Garis warna kuning ini disebut dengan MSL atau mid-sagittal line. Sehingga sisi ini dipastikan merupakan garis tengah, memisahkan sisi kanan dan sisi kiri. Ini ketentuan pertama ketika kita akan merumuskan CTR. Nah, kemudian Anda perhatikan kontur gambar jantung ya. Kontur gambar jantung. Nah, sekarang kita lihat yang sisi kanan. Dari kontur gambar jantung sisi kanan, tepi yang paling jauh dari mid-sagittal line, Anda tarik garis. Pada gambar di monitor Anda ditunjukkan garis warna merah yang kemudian saya beri tanda huruf A. Nah, pada garis merah huruf A ini adalah sisi terlebar, ya, sisi kanan terlebar dari jantung apabila kita bandingkan dengan ini garis mid-sagittal line. Kita buat garis. Nah, setelah itu kita berpindah ke sisi sebelah kiri. Ini merupakan kontur jantung sebelah kiri. Anda lihat. Nah, maka sisi yang terjauhnya mana? Di sini misalnya. Maka kita buat garis. Kita perhatikan. Nah, ini dia. Garis warna merah sebelah kiri dari mid-sagittal line. Yang kemudian saya identifikasi dengan huruf B. Nah, ini sesuai dengan keterangan merupakan jarak mid-sagittal plane yang warna kuning dengan dinding kiri terjauh dari jantung. Nah, dinding kiri jantung ini yang terjauh, kemudian kita tarik ke mid-sagittal line disebut dengan garis B. Oke. Lalu kita buat garis C. Garis C itu yang ada di bawah nih, garis merah. Nah, kita identifikasi sebagai huruf C. Ini merupakan jarak titik terluar bayangan paru sebelah kanan hingga kiri. Ya, jadi ini rongga toraknya, rongga keseluruhan ya, dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Ini merupakan huruf C. Lantas bagaimana cara penghitungannya? Ada rumusnya. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Inilah rumus CTR itu. A ditambah B dibagi C. Ini rumusnya. Kemudian nanti silahkan Anda hitung panjang A itu berapa, ditambah dengan panjang B, kemudian Anda bagi dengan panjang C. Adapun postulatnya, ketentuannya adalah jika hasil kalkulasi dari CTR lebih dari setengah, ya lebih dari 0,5, maka dikategorikan pasien tersebut mengalami kardiomegali atau pembesaran jantung. Seperti itu ya. Jadi gampang ya. A ditambah B dibagi C. Kemudian nanti lihat hasilnya. Kalau lebih dari setengah berarti mengalami kardiomegali. Bagaimana? Cukup mudah ya? Bisa dipahami? Oke. Demikianlah perhitungan ya secara singkat bagaimana kita memastikan jantung pasien ini mengalami kardiomegali atau tidak. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, tentu saja ketentuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa sajakah? Sahabat-sahabat radiografer, syarat yang pertama diantaranya adalah pengambilan foto toraknya harus dengan posisi PA, postero anterior. Tentu saja pasiennya berdiri, ya, pasien berdiri menghadap detektor atau kaset, arah sinar dari belakang menuju ke depan. Kenapa? Karena dengan kita mengambil posisi PA, maka sebagaimana kita tahu anatomi jantung itu cenderung sepertiga ada di depan tubuh manusia. Dengan demikian maka jantung nanti lebih dekat dengan kaset atau dengan
detektor. Sebagaimana kita tahu, semakin dekat maka akan semakin presisi ya. Kalau mengalami jarak yang terlalu jauh bisa berdampak kepada magnifikasi atau pembesaran. Nah, adapun kenapa pasien disarankan berdiri? Karena jantung nanti gambarannya itu menggantung, ya kan? Sehingga akan lebih mewakili keadaan jantung manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Berbeda kalau misalnya pasiennya tiduran, maka jantung cenderung melebar, ya, karena kan telentang ya. Biasanya jantungnya akan rebahan gitu. Oleh karena itu disarankan harus berdiri, posisinya PA, dan satu lagi diambil pada saat inspirasi maksimal. Artinya apa? Saat itu pasien sedang tarik nafas secara maksimal. Kemudian baru kita expose. Nah, itu akan lebih tepat lagi, lebih akurat, lebih presisi untuk mengambil kesimpulan apakah si pasien ini mengalami kardiomegali atau tidak. Demikianlah sahabat-sahabat radiografer yang saya banggakan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.